Baik, happy cuan, salam sehat selalu pada masa pandemi. Saya akan melanjutkan video edukasi tentang investasi yang kemarin dengan metode window journal ya. Yang kemarin saya pakai coret-coret dengan window journal ala Mario Teguh. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Kemarin saya sudah bahas berbagai macam hal ya. Pengalaman dari banyak artis terkenal ya, kemudian bergelimang harta, kemudian pada saat masa tua jatuh miskin, kemudian sampai akhir hidupnya nasibnya cukup miris. Kemudian juga banyak pengusaha-pengusaha terkenal yang sempat menikmati masa jaya, kemudian pada saat memasuki masa tua tidak bekerja, lalu dia juga mengalami hal yang sama. Dari hal tersebut bisa kita tarik kesimpulan satu hal yang sama, bahwa ada kesamaan di antara kejadian-kejadian tersebut, bahwa mereka tidak menyiapkan suatu hal di masa tuanya, sehingga ketika bergelimang hartanya dipakai untuk kehidupan sehari-hari, dipakai untuk berfoya-foya sehingga habis, dan ketika dia sudah tidak tenar lagi, karirnya sudah redup, maka apa yang dihasilkan tidak mampu menutupi kebutuhan sehari-hari, sehingga makin lama harta yang diperoleh makin habis, sehingga sampai pada suatu keadaan yang miris. Kejadian ini seakan-akan ditunjukkan ke kita ya, bahwa kita harus betul-betul mempertimbangkan, mempersiapkan untuk kehidupan kita yang selanjutnya ketika tua, karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bekerja terus sampai masa tuanya ya. Jadi kalau di Indonesia ada kebanggaan tersendiri ketika sudah pensiun, kemudian lalu bekerja lagi, kemudian di situ muncul kebanggaan, berarti masih terpakai ya tenaganya. Justru di negara-negara maju tidak seperti itu. Di negara-negara maju, ketika mereka pensiun lebih dini, itu adalah kebanggaan tersendiri. Ya, jadi ini pengalaman saya juga ketika saya punya saudara yang tinggal di negara maju, kemudian di situ banyak yang seprofesi dengan saya yang umur 50 tahun sudah resign dari pekerjaannya. Resignnya kenapa? Karena dia sudah bisa memenuhi penghasilannya, sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dari mana kok bisa memenuhi? Karena dia mampu menghasilkan return. Ya, return yang dihasilkan dari investasinya itu bisa memenuhi kebutuhan bulanannya, sehingga dia mencapai yang namanya financial freedom. Ya, itu yang kita cita-citakan. Semua mencita-citakan itu. Ya, jadi dengan mindset yang seperti itu kita harus mulai dari sekarang merubah mindset ya. Jadi kita harus mempersiapkan untuk masa depan, masa tua nanti ketika kita sudah tidak mampu bekerja, kita harus menghasilkan return yang lain dari investasi yang bisa membackup kebutuhan bulanan kita. Itu yang dinamakan dengan investasi. Kemudian kemarin saya membandingkan dengan menabung. Ya, memang pada tahun era 80 90-an ya ada gerakan gencar menabung yang dipopulerkan oleh Titik Puspa dengan lagunya Bang Bing Bung Yuk Kita Nabung. Nah itu di sana kita menggerakkan untuk semua orang menabung di bank. Ya, semua orang menabung di bank. Dan dijanjikan di situ dalam satu lagu, di satu liriknya, tahu-tahu kita dapat untung, gitu ya, tuanya dapat untung. Nah, ini juga keliru. Mindset yang seperti ini keliru. Mindset yang salah. Kenapa?
Nah, ada salah satu makhluk yang tidak kelihatan yang bernama inflasi. Inflasi di Indonesia itu 4-5%. Ya. Kemudian belum lagi bunga bank yang sedemikian kecil. Kemudian biaya administrasi dan sebagainya, sehingga ketika kita menaruh uang di bank 100 juta, maka dalam sekian tahun kemudian nilainya akan turun, secara valuasi akan menurun. Itu yang menyebabkan juga lagu tersebut yang dipopulerkan oleh Titiek Puspa itu saya kira tidak relevan sekarang, karena keliru. Nah, yang benar adalah investasi. Nah, sekarang bagaimana kita menjelaskan hal tersebut? Mari kita ulas satu persatu. Jadi begini. Nah, sebelum kita bicara seperti itu, mari kita lihat yang kejadian yang setahun terakhir ini. Pada tahun 2019, ya 2019 kita tahu bahwa ada yang namanya pandemi. Ya, pandemi itu pertama terjadi di kota Wuhan, China. Waktu itu di Indonesia masih santai-santai dan masih banyak orang Indonesia yang dengan juk dan dibuat juk Indonesia nggak bakalan kemasukan COVID-19 dengan percaya diri sampai dengan awal tahun 2020. Masih banyak orang di Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia nggak bakalan kemasukan COVID-19. Dan apa yang terjadi saat Maret 2020? Kasus COVID-19 yang pertama terjadi di Indonesia dan langsung menyebar. Apa yang terjadi pada saat itu? Yang terjadi adalah tidak bisa kita perkirakan waktu itu. Market langsung crash. Ya, begitu Maret 2020, semua sektor crash, termasuk sektor real maupun sektor investasi non real, semua crash. Akibatnya apa? Banyak yang di PHK. Kemudian perusahaan-perusahaan banyak yang tutup, tidak mampu mempertahankan kelangsungan perusahaannya. Ada pengusaha yang menyatakan kalau 6 bulan kejadian seperti ini mungkin masih bisa bertahan. Tapi kalau lebih dari 6 bulan, perusahaan tersebut akan bankrupt atau bangkrut, ya, tutup. Nah, itu sudah terjadi. Ada satu contoh kasus, ya, salah satu pasangan muda eksekutif di sebuah perusahaan swasta dengan gaji 80 juta per bulan. Begitu tiba-tiba dia diberhentikan dari perusahaannya tersebut, keluarganya langsung berantakan. Kenapa? Gajinya memang tinggi, 80 juta. Tetapi porsinya dia rumah mencicil, mobil mewah mencicil juga, belum kebutuhan yang lain-lainnya. Sehingga dari 80 juta itu mungkin sekitar 70% itu untuk cicilan. Sehingga dengan gaji sekian tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya ketika tidak ada lagi income yang rutin. Ya, itu salah satu contoh kasusnya. Income yang rutin tidak cukup. Akhirnya dia tidak bisa membayar ini itu. Dan akhirnya rumah tangganya berantakan. Nah, itu yang terjadi. Banyak juga kasus yang lain. Contohnya banyak karyawan yang di PHK. Akhirnya dia berlari ke sektor-sektor yang lain. Sektor real pun terdampak. Seperti warung-warung itu mulai pada ditutup. Kemudian juga kegiatan-kegiatan mengumpulkan massa, ya, sektor event organizer itu juga langsung tutup.
Nah, ketika kita tidak siap dengan keadaan ini, maka ini akan menjadi vonis mati ya, untuk keadaan ekonomi. Sehingga dari situ baru bisa diketahui siapa-siapa yang survive, siapa-siapa yang tidak. Yang survive adalah yang telah menyiapkan investasi sebelumnya. Sehingga ketika dia tidak bekerja, dia punya dana darurat. Dana darurat. Dia punya penghasilan dari return investasinya. Itu yang terjadi. Ya, lalu lanjut ya ke situ. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari situ. Nah, investasi itu sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Apa jangka menengah, jangka pendek, dan jangka panjang? Ini ya, jangka pendek itu ya dana darurat itu. Dana darurat ketika kita tiba-tiba tidak bisa bekerja, maka kita bisa mengambil dari yang jangka pendek ini. Jangka menengah apa? Jangka menengah adalah biaya sekolah anak ketika masuk kuliah ataupun masuk SMA dan sebagainya. Itu sekitar 5-10 tahun. Pendek adalah 3-5 tahun. 5-10 tahun. Kemudian jangka panjang apa? Jangka panjang adalah dana pensiun. Ya, dana pensiun. Semakin mudah kita pensiun, justru bertambahlah. Dalam arti pensiun, ketika kita sudah tidak bekerja lagi, ada passive income yang dari return investasi kita. Jadi pembagiannya seperti itu. Nah, kemudian nanti apa saja contoh-contohnya akan saya bahas di part yang ketiga ya. Pendek itu bisa ditaruh di mana, menengah di mana, ya, pendek, menengah, panjang itu bisa ditaruh di mana. Nah, nanti saya akan jelaskan itu satu persatu. Sehingga banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Tidak perlu kita mengalami kalau kita sudah tahu. Jadi seperti itu ya pentingnya instrumen-instrumennya apa saja yang bisa dijangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nantikan di part yang ketiga. Saya akan jelaskan satu persatu nanti secara lebih detail. Berdasarkan apa yang saya ketahui, berdasarkan apa yang saya pelajari, berdasarkan juga apa yang saya alami. Demikian video edukasi singkat saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat subscriber dan sobat investor sekalian. Saya akhiri sampai di sini. Salam cuan, happy profit, dan tetap selalu berinvestasi walaupun investasi itu tidak mudah. Stay healthy pada masa pandemi. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, dan klik lonceng. Terima kasih.